Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini aku akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat kue lapis versi terbaru dari aku, yaitu kue lapis keju. Kali ini aku akan pakai kejunya keju cheddar biasa yang diparut ya teman-teman. Kalau kalian mau ganti dengan keju cream cheese juga boleh. Yuk langsung aja kita baking. Nah teman-teman, ini mentega ya. Mentega 650 gram, butter mix dengan margarin ditambah 4 sendok makan, susu kental manis, kita kocok sampai dia creamy ya. Nah teman-teman, setelah kocok lebih kurang 10 menit ini mulai creamy. Sebentar lagi ini kita bisa stop ya. Nah teman-teman, ini bahan yang aku siapkan untuk bikin lapis keju. Di sini ada 30 butir kuning telur, kita pakai kuningnya aja. Ada 250 gram gula pasir, aku nggak mau manis jadi pakai 250. Kalau teman mau manis bisa pakai 300. Ini ada 250 gram keju parut ya, keju merek apa aja. Lalu di sini ada tepung terigu 75 gram dan 25 gram susu bubuk. Nah ini mentega yang sudah tadi kita kocok. Nah sekarang kita mau kocok dulu si telur sama gula pasir ya. Nah teman-teman, ini kita mulai kocok dulu telurnya. Jangan lupa juga di dalam telurnya ini kita kasih kira-kira setengah sendok teh vanilla ya, vanilla essence, supaya amis telurnya nggak terlalu nyenget banget ya. Nah ini kalau udah agak naik sedikit baru kita masukkan si gula pasirnya ya. Jadi ini kita kocok naik dulu sedikit, baru nanti kita masukkan si gula pasirnya. Fungsinya supaya dia lebih cepat creamy dan berjejak, dan juga hasilnya lebih merata. Nah seperti ini teman-teman, ini udah mulai agak naik. Kita langsung masukin si gula pasirnya perlahan-lahan aja kayak gini. Lalu sambil kita kocok terus sampai dia creamy dan berjejak. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 10 menitan ya, hampir 15 menit gitu, supaya adonan ini bener-bener creamy banget ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah lebih kurang sekitar 12-13 menit ini adonannya udah creamy banget tuh, jadinya seperti itu. Dia pucat, berjejak, creamy banget, pokoknya udah pas banget. Nah ini kita jangan lupa, ini kita matikan mixernya, lalu kita akan kocok nanti bersama dengan tepungnya dan juga mentega kocoknya itu ya. Nah sebelumnya juga jangan lupa panaskan oven. Suhu paling maksimal di oven aku itu sekitar 230 derajat, api atas bawah dulu ya. Nah ini kita masukkan dulu si tepung dan si susunya ya. Nah setelah tepungnya masuk dan kita aduk menjadi rata seperti ini, nggak boleh overmix, asal dia rata aja. Langsung kita ke next stepnya ya teman-teman. Kita akan masukkan si mentega yang sudah kita kocok tadi ya. Ini sedikit demi sedikit juga, kayak 2 sendok kayak gini. Nah baru nanti kita aduk sampai rata, baru diaduk lagi ya kembali seperti itu. Dan aduknya juga aduk balik aja sampai dia bener-bener rata aja, jangan overmix, karena nanti pas kita panggang kue lapisnya itu, kita juga sebelum panggang kita akan kocok dulu yang kita ambil gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kalau udah rata, udah selesai, menteganya dimasukkan dan diaduk, jadinya seperti ini kondisi dari atau kekentalan dari si adonan kue lapis ini ya. Jadi harus begini kondisinya. Nah nanti ini jangan dikocok lagi, nanti pas kita udah timbang per satu lapisnya kita kocok di dalam mangkoknya aja gitu ya. Nah teman-teman, ini ovennya udah saya nyalain, api atas bawah dulu ya, kita panaskan dulu ovennya. Ini di rak nomor 3 dari bawah ya. Dan teman-teman, di sini aku udah siapkan loyang 20 x 20 cm. Di bawahnya aku kasih baking paper. Di kiri kanannya aku nggak oles apa-apa supaya kue lapisnya lebih bagus ya. Nggak boleh dioles apa-apa. Nah, di sini aku panggang dulu si tempatnya atau si loyangnya ini sebentar aja, kayak kira-kira 2 menit gitu. Ini supaya nanti pas kita taruh adonannya, adonan ini bisa langsung meleleh gitu ya. Nah teman-teman, setelah kita panaskan ovennya, ini langsung aja kita taruh adonannya. Lapis pertama ini 100 gram ya. Nanti untuk setiap lapis di atasnya saya akan kasih kira-kira 90 gram ya, supaya nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Udah pas banget itu 90 gram ya. Untuk lapis bawah biar lebih tebal, karena di atasnya nanti akan ditimpa lagi dengan lapis yang lain, nanti hasilnya jadinya akan sama
gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk memberikan adonan di loyang ini kita akan kejar bagian ujung-ujung dulu ya. Sisi keempat sisinya dulu di pinggir-pinggir, baru untuk itu kita ratain tengahnya. Jadi nanti hasilnya itu lebih rata. Dan kalau rata itu lebih enak ya, dan nggak banyak gelembungnya. Nah, setelah ini langsung kita panggang ya di suhu paling maksimal 230 derajat. Ini api atas bawah dulu 1-2 menit. Lalu pakai api atas aja untuk merahin bagian atasnya ya teman-teman. Biasanya itu kalau udah 1-2 menit api atas bawah, bagian atasnya itu paling dia 3 menit lagi tuh udah merah gini ya teman-teman. Nah, setelah merah gini kita keluarkan, kita berikan penekan kue lapis. Jangan lupa dioles dengan butter dulu penekannya, lalu kita tekan pelan-pelan begini ya teman-teman. Lalu kita lanjut lapis kedua. Nah teman-teman, ini udah mau lapis ketiga. Nah, setelah lapis ketiga ini kita akan kasih keju ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa kita tekan-tekan dulu sama penekan lapis seperti ini. Lalu kita akan kasih lapisan adonan yang ketiga, lalu juga kita kasih keju di atasnya. Sama seperti biasa, cuman bedanya kita kasih keju ya. Nah teman-teman, untuk kejunya aku pakai kira-kira sekitar 50-60 gram per lapisnya. Buat kalian yang mau nggak terlalu banyak keju, boleh pakai 30 gram ya. Jadi kita akan kasih kejunya itu per 3 adonan lapis ini ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka terlalu banyak keju, per 5 lapis juga boleh ya. Tapi aku kali ini pakainya per 3 lapis. Nah, untuk kejunya aku pakai keju parut aja yang tadi aku bilang di awal. Lalu aku taruh aja di lapisan yang ketiga ini. Aku utamain untuk pinggir-pinggir kiri kanan dulu, baru nanti ke tengah begitu ya teman-teman, supaya lebih rapi dan lebih rata dan kelihatan lebih cantik aja. Tapi kalau untuk banyaknya itu terserah kalian ya. Nah, setelah selesai kita panggang lagi seperti biasa, lanjutkan terus sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini contoh lapisan keju yang sudah matang tadi. Permukaannya akan seperti itu, tidak masalah, itu bagus banget. Lalu ini kita akan kasih lapisan keempatnya kayak gini ya. Nanti lapisan ke-6 atau ke-7 kita kasih keju lagi. Nah teman-teman, ini sampailah pada lapisan terakhir kue lapis legit keju ini. Nah ini aku chop dulu sama penekan kue lapis, lalu akan kasih adonan lagi, plus aku kasih keju yang agak banyak di bagian atasnya. Nah teman-teman, biasanya untuk adonan yang sudah mau terakhir itu jumlahnya itu udah nggak sama lagi ya. Jadi kalian bisa pinter-pinter atur. Misalnya dia dapatnya 180, berarti kalian bagi 60 gram untuk lapisan terakhir. Kalau misalnya dia masih bisa 90, ya kalian pakai aja per lapis tetap 90. Jadi harus pinter-pinter ngakalin untuk bagian atas, adonan atasnya seperti itu ya. Nah ini kita kasih adonan terakhir, lalu kita kasih kejunya. Nah ini agak penuh banget, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah matang nih teman-teman dan udah set, itu dia akan turun ya. Kue lapis ini akan turun lebih kurang kayak 1 sentian gitu ya. Itu biasa dan lumrah banget di kue lapis. Nah ini full kayak gini pas lagi dipanggang aja. Jadi supaya nanti kalau misalnya turun juga nggak turun-turun banget. Nah setelah adonan rata langsung kita taruh kejunya. Ini kejunya karena untuk lapisan terakhir aku kasih yang agak banyak supaya berasa banget, dan burnt cheese yang terlihat di atas tuh jadi lebih cantik gitu ya. Nah tapi sesuaikan selera kalian ya. Kalau kalian nggak mau taruh cheese di atasnya, maunya dalamnya aja yang cakep pakai cheese, boleh aja, terserah kalian, bebas ya. Nah setelah kejunya kita taruh semua seperti ini, terutama bagian pinggir-pinggirnya supaya cakep, kita panggang lagi si lapisan terakhir ini selama lebih kurang 5 menit juga ya, 4-5 menit biasanya, karena udah tinggi ke atas ya, jadi panas itu lebih dekat ke kuenya ya. Jangan lupa kalian tambahin juga api atas bawah nanti kira-kira 2-3 menit supaya adonan ini semuanya matang dengan sempurna, maupun kiri dan kanannya juga bawahnya begitu ya. Nah kayak gini kondisinya di dalam oven. Aku udah pakai api atas bawah itu supaya matangnya sempurna atas bawahnya ya. Ini dari deketnya begini, itu kelihatan banget kejunya itu kayak caramelize gitu ya.
Nah teman-teman, setelah 5-6 menit ini kue kita udah jadi. Ini udah tinggi sekali teman-teman, tapi dia nggak tumpah ya, dan ini bagus banget hasilnya. Jangan lupa untuk chop juga bagian atasnya, jangan sampai lupa banget. Lalu nanti kita biarkan dia set dengan sempurna ya, selama lebih kurang kayak 2-3 jam gitu. Biasanya aku tuh suka diemin semalaman teman-teman, jadi besok baru aku potong gitu ya. Dan aku tuh dieminnya dengan kondisi kuenya itu terbalik ya teman-teman. Jadi aku udah keluarin dari loyang, terus aku bungkus yang sederhana aja. Lalu posisinya tuh aku balik ya, yang bagian atas ini di bawah dan bagian bawahnya di atas. Fungsinya supaya minyak-minyak yang ada di dalam kue lapis ini bisa rata di dalam adonannya, jadi enggak keluar-keluar gitu loh, dan enggak sampai berminyak-minyaknya bisa sampai netes gitu, enggak ya. Nah teman-teman, kayak gini sebelum aku biarin semalam, aku buka dulu loyangnya. Ini aku udah balik ya. Nah ini aku akan buka jadinya kayak apa. Ini udah 2 jaman ya teman-teman, udah bener-bener gak panas lagi ya. Nah ini aku kletekin aja, ini kertasnya seperti ini. Nah lalu aku bungkus adonan ini pakai kertas baking paper yang di bawah itu ya. Dan aku biarkan di dalam oven yang tidak menyala selama 1 malam ya. Nah nanti besok pagi baru boleh kita potong, kita lihat bagian dalamnya teman-teman seperti apa kue lapis keju satu ini. Nah teman-teman, ini aku sudah pagi harinya, besokannya nih aku udah keluarin dari oven. Nah ini aku buka aja, ini aku pakai plastik wrap gini ya, tapi kondisi lapisnya semalam itu benar-benar udah set, udah dingin ya teman-teman, jadi jangan panas-panas ditutup ya. Nah seperti ini kita buka aja, lalu saya akan balik lagi ke posisi semulanya ya. Nah teman-teman, ini aku akan balik dan kita akan lihat hasilnya. Bagian atasnya seperti apa, cantik. Nah ini kelihatan banget tuh, udah cantik sekali. Nah ini kita lihat ya, wow, dia tuh kayak cheese yang kena burn gitu, jadi lebih cakep banget ya. Nah udah cakep banget bentuknya teman-teman. Nanti aku akan potong pinggirannya supaya kelihatan lapis-lapisnya ya. Nah teman-teman, ini pinggirnya aku udah potong-potong. Nah potongan pinggirannya ini jangan dibuang karena ini tuh enak banget teman-teman. Aku selalu suka makan pinggirannya kayak gitu ya. Nah ini aku akan potong bagi 2 dulu ya, buat kasih teman-teman lihat dalamnya kue lapisnya itu kayak apa sih bentuknya, apakah lapisannya bagus, rapi gitu ya. Nah yuk kita potong. Nah ini udah aku potong, ini hasilnya kayak gini nih teman-teman. Tarang, tuh udah cakep banget per lapisnya. Nah per 5 lapis dia ada bagian yang putih-putih sendiri, itu adalah kejunya ya. Buat kalian yang mau ganti dengan cream cheese juga boleh ya, tapi harus pakai cream cheese yang pure ya, tidak boleh pakai cream cheese yang buat oles roti, itu tidak boleh. Jadi harus pakai cream cheese yang pure gitu ya. Nah teman-teman, ini aku kasih lihat lagi dalamnya kayak apa. Tuh udah cantik banget dalamnya teman-teman, karena proses pembuatannya juga lama, berlapis-lapis gitu, jadi hasilnya juga pasti nikmat banget ya. Dan ini menurut aku tidak terlalu manis dan juga aku tidak terlalu berminyak ya teman-teman, tapi menurut aku pas ya, dibilang berminyak tapi enggak over. Tuh seperti itu, pokoknya enak banget. Kalian harus coba di rumah ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan resep satu ini karena ini tuh enak banget ya. Nah ini aku akan potong lagi kecil-kecil, aku akan kasih lihat teman-teman per slice-nya itu kayak gimana dari dekatnya si kue lapis keju ini. Nah ini nih teman-teman, cakep banget tuh. Di atas aku kasih keju yang lebih banyak, jadi lebih tebal banget ya. Dan bagian bawah itu yang aku bilang harus 100, yang berikutnya 90-90 ya, karena posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini per 3 lapis kita kasih keju ya, jadi kejunya berasa banget tapi nggak bikin enak juga. Dan makan kue ini tuh kayak lagi makan kue tar gitu ya, rasanya itu enak banget. Dan kalian lihat ya, tangan aku itu cukup berminyak ya teman-teman, jadi menurut aku ini minyaknya itu pas ya, nggak over tapi juga nggak yang kering gitu ya teman-teman. Kalian harus coba di rumah. Demikian dulu resep dari aku hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian bikin model-model kue lapis yang macam-macam lagi untuk sajian keluarga. Kayak kue lapis keju satu ini ya teman-teman, lembut dan juga dia tidak terlalu berminyak, juga tidak terlalu manis. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa juga makan kue ini nggak boleh banyak-banyak karena banyak banget mengandung
lemak dan juga gulanya lumayan ya, walaupun tidak terlalu manis tetap aja ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.